Assalamualaikum Sobat Peternak Puyuh. Nama saya Nur Hakim. Alamat saya Dusun Kerajaan, Desa Koranji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Subang. Kami bergerak di bidang peternakan puyuh. Kami di kelompok KMB atau yang disebut dengan Yamin Ainul Barokah. Kami di sini dalam bidang ternak puyuh, alhamdulillah kita sudah berjalan sudah cukup lama. Alasan kami untuk berternak puyuh adalah dari segi penghasilan luar biasa, alhamdulillah, dan juga dari yang paling penting adalah dari cara kerjanya sangat simpel sekali. Kerja dari pertama mulai jam 7 kita sudah simpel sampai jam 11 sudah selesai. Maka saya akan lebih memilih berternak puyuh daripada yang lain. Karena dari jam 7 sampai jam 11 sudah selesai, sementara waktu yang lain masih luang, bisa diusahakan atau bisa usaha yang lainnya yang bisa bermanfaat lagi. Kami di sini mulai dari penetasan, kemudian pembesaran atau yang bisa disebut dengan DOV, kemudian kita juga menyediakan breeding yang bisa menghasilkan puyuh yang bagus, petelur yang bagus, ya kan? Kemudian ini yang terakhir adalah produksinya sebagai hasil telur puyuhnya. Bisa saya jelaskan teman-teman peternak puyuh se-Indonesia, untuk penetasan sendiri kita memulai dari memilih telur yang bagus, ya kan, sehingga akan menghasilkan puyuh yang bagus juga. Adapun proses daripada penetasan itu sendiri adalah yang pertama kita menata di susunan telur itu, yaitu selama 17 hari, ya kan, kita menetaskan telur puyuh sampai menetas dari 1 hari ke 17 hari sudah menetas. Untuk tahap yang kedua, setelah puyuh kita menetas atau telur kita menetas, tahap kedua adalah mutasi dari penetasan menuju ke atau yang disebut dengan pembesaran atau DOV. Jadi selama 1 hari sampai 30 hari kita membutuhkan housing sendiri atau tempat sendiri. Jadi umur 1 sampai 30 hari. Nah, adapun proses untuk pembesaran dari 1 hari ke 5 hari adalah kita membutuhkan yang namanya lampu, ya kan? Dalam 1 layer itu ada 2 lampu. Sementara hari pertama adalah untuk memberikan koran sebanyak 5 lapis koran yang bawahnya ini. Jadi mereka akan ditapaki koran sebanyak 5 lembar. Setiap harinya nanti akan diambil 1 lapis sehingga kotornya dibuang dan bersih kembali. Begitu seterusnya sampai 5 hari, dan di umur 5 hari itu nanti kaki si puyuh itu sudah tidak lagi istilahnya keluar dari ram ini. Jadi cakarnya sudah membesar sehingga tidak membutuhkan lagi yang namanya koram. Adapun proses kedua adalah setelah 5 hari, 2 lampu yang ada di layer ini salah satunya adalah untuk dimatikan, karena mereka dalam proses 5 hari sudah ada beberapa helai bulunya yang sudah banyak sehingga mereka sudah bisa menutupi rasa dinginnya, gitu istilahnya seperti itu. Kemudian dari 1 hari koran dari awal itu korannya sudah tertutup semua, ya kan, dari kanan kiri tengah sudah tertutup untuk menutupi mereka dingin. Untuk setiap hari, 2 hari yang pertama koran yang sebelah kanan dibuka, untuk ke-4 harinya sebelah tengah dibuka, dan sampai untuk yang ke-5 hari itu koran sudah terbuka semua karena mereka sudah punya bulu masing-masing, karena sudah full. Nah, adapun langkah seterusnya adalah dari segi pakannya adalah
kita selalu memakai BR1 ya, BR1 karena dari segi kualitas vitaminnya sangat luar biasa, dan dari segi pertumbuhan dari pakan tersebut puyuh-puyuh kami luar biasa bagusnya, sehingga kita akan memakai pakan dari BR1 tersebut. Nah, nanti di umur 30 nanti otomatis si puyuh ini akan pindah atau mutasi ke yang namanya tempat perkawinan atau breeding. Jadi di sana kita akan memilih yang namanya puyuh jantan dan yang namanya puyuh betina, yang mana nanti kualitasnya akan mengambil hasil telur dari breeding kita tersebut. Dan nanti kita menamakannya namanya final stock, ya kan, itu akan dijadikan sebagai puyuh petelur atau puyuh produksi yang ini hasilnya. Jadi ini adalah hasil puyuh dari final stock. Untuk perawatan puyuh produksi ini teman-teman sekalian sangat mudah sekali. Mulai dari jam 7 pagi kita sudah mengambil telurnya per layer. Sebelum langkah pertama adalah kita mencatat hasil setiap telur dari per layer ini, ya kan? Nah, fungsinya adalah atau tujuannya adalah setiap layer dicatat karena kita tahu per layer kita menghasilkan berapa telur, karena dari per layer saya mengisi sebanyak 30 puyuh, ya kan? Nanti setiap layer kita catat sehingga ketahuan berapa jumlah telur yang ada per layernya, sehingga nanti kalau misalkan tidak maksimal atau misalkan 20, berarti ada 10 puyuh yang tidak menelur. Nah, nanti akan kita cek atau memang ada jantannya atau seperti apa, atau ada yang sakit, itu kita akan cek kembali. Nah, adapun untuk perawatan dari kandang atau puyuh petelur ini sangat mudah. Jadi apa yang sudah saya katakan tadi adalah yang pertama adalah pencatatan telur, kemudian yang kedua adalah mengambil telur atau bisa dikatakan panen telurnya jam 7. Setelah telur sudah dipanen, maka langkah selanjutnya adalah membersihkan kohe atau kotoran hewan, ya kan? Setelah dibersihkan, kita cuma membutuhkan dari jam 7 dari beberapa kandang ini. Kita di sini ada 5.000 ekor. Kita membutuhkan dari jam 7 maksimal sampai jam 11 sudah selesai. Jadi mengambil kotoran, membersihkan kotorannya, kemudian yang kedua adalah memberi pakan. Jadi memberi pakan itu sampai jam 11 sudah, alhamdulillah sudah selesai. Itu. Jadi kenapa saya awal tadi saya memilih beternak puyuh, karena begitu simpelnya untuk merawatnya. Ya, merawatnya simpel. Dari jam 11 ke sana kita ada beberapa waktu sampai sore istilahnya waktu yang longgar masih digunakan untuk yang lain. Nah, kemudian setelah kita selesai jam 11, maka dari jam 11 sampai sore bahkan sampai malam, di mana puyuh-puyuh petelur ini akan proses menelur. Dari jam 11 dan jam 12 sudah ada beberapa yang menelur. Adapun maksimalnya menelurnya adalah mereka biasanya di jam-jam 5 sampai malam. Jadi nanti pagi itu sudah maksimal telurnya sudah banyak. Insyaallah itu saja yang bisa sampaikan di masalah telur puyuh petelur produksi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.